warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kita rahmat dan hidayah, nikmat sehingga kita bisa melakukan perkuliahan. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi sebagai uswatun hasanah fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah tentang perkembangan keberagaman pada manusia, yang terkhusus perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Dalam pembahasan kami, tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada remaja, masa prapubertas atau adalah masa peralihan di masa sekolah menuju masa di mana seorang anak yang telah besar ingin berlaku seperti orang dewasa, tetapi dirinya belum siap menjadi orang dewasa. Dengan kata lain, masa remaja adalah masa perubahan atau perkembangan yang dilalui oleh setiap orang dari anak-anak menuju dewasa. Kriteria remaja pada masa ini bersifat negatif, merasa kebingungan, cemas, gelisah, hati terus bimbang dan ragu-ragu, rasa minder seolah-olah tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi si anak tidak mengetahui sebab dari bermacam perasaan yang dialaminya. Persoalan agama pada masa remaja terdapat 5 masalah pokok yang selalu mempengaruhi perkembangan rohani dan jasmani rohani, yaitu pertumbuhan mental dari pikiran, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, sikap dan minat. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total, yakni berkembang dan melalui pengamatan pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses mengandung implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesan, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus. Pendapat dari Zakiyah Darajat yang mengatakan bahwa pada garis besarnya perkembangan penghayatan keagamaan itu dapat dibagi menjadi 2 tahapan yang secara kualitatif menunjukkan karakteristik yang berbeda. Yang pertama, penghayatan keagamaan remaja, masa awal remaja 12 sampai 18 tahun. Yang kedua, masa remaja akhir yang ditandai antara lain: pertama, sikap kembali pada umumnya ke arah positif dan tercapainya kedewasaan intelektual, bahkan agama dapat menjadi pegangan hidupnya menjelang dewasa. Yang kedua, pandangan dalam hal ketuhanan, dipahamkannya dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya. Ketiga, penghayatan rohaninya kembali setelah melalui proses identifikasi dan dapat membedakan antara agama sebagai doktrin dan ajaran dan manusia penganutnya, yang baik saleh dari yang tidak. Ia juga memahami bahwa terdapat berbagai aliran paham jenis keagamaan yang penuh toleransi diterima sebagai kenyataan hidup di dunia ini. Para ahli psikologi memang belum sepakat mengenai rentang usia remaja. Namun dalam bidang agama, para ahli psikologi menganggap bahwa kemantapan beragama biasanya tidak akan terjadi sebelum usia 24 tahun. Jadi dilihat dari sudut pandang agama, maka usia remaja berlangsung antara usia 13 tahun sampai dengan 24 tahun. Proses perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Jadi sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai. Maka dari pentingnya penamaan nilai-nilai agama pada remaja yang menjadi bahan acuan ialah para orang tua
maupun para pendidik dalam rangka membimbing serta mengarahkan jiwa keagamaan pada remaja, baik yang berhubungan dengan materi ajaran agama yang akan disampaikan ataupun metode apa yang tepat yang digunakan dalam menumbuh keagamaan jiwa agama pada remaja, seperti dengan mengajari anak remaja akhlak yang mulia atau yang terpuji, bukan hanya semata untuk mengetahuinya saja, melainkan untuk mempengaruhi jiwa sang anak agar supaya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Karena pendidikan agama Islam dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar dalam rangka membentuk anak yang berbudi pekerti, yang luhur, memiliki mental yang sehat, menanamkan rasa keagamaan terhadap remaja dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan agama agar dapat mengenal lebih dekat kepada sang pemberi petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apabila suatu saat seorang remaja mengalami atau mendapatkan masalah dalam hidupnya, tidak timbul frustasi pada remaja tersebut yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Dengan pengenalan agama lebih dekat dan membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak, dapat diusahakan melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan yang banyak membentuk pengajaran yang bersifat agama yang membentuk pribadi, tindakan dan kelakuan serta caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama dan menanamkan etika yang baik berdasarkan norma-norma keagamaan. Pembinaan jiwa keagamaan pada remaja dalam strategi pembinaan agama dalam pelaksanaan pembinaan sangatlah perlu memperdengarkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai perilaku kosar yang harus dimiliki seorang remaja. Hal ini tentu membutuhkan upaya strategis yang dilakukan agar pembinaan agama senantiasa dapat selalu menjadi tongkat pecandu dalam kehidupan mereka. Langkah yang dapat ditempuh: pertama, pembinaan agama harus dikontraksi menuju integritas antara ilmu-ilmu akilah dan ilmu-ilmu naqilah. Sekarang tidak memisahkan juga pemisahan gabungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pembinaan agama dikonstruksi menuju terapainya perilaku toleransi dalam berbagai hal tanpa melepaskan pendapat prinsip yang diyakininya. Yang ketiga, pembinaan agama perlu dikonstruksi secara terencana, sistematis, dan mendasar untuk menyiapkan generasi muda Islam yang berkualitas. Adapun metode yang digunakan pembinaan agama untuk remaja, yang pertama, metode ceramah atau metode yang menggunakan sistematika penyampaian suatu pengertian tentang materi-materi dengan jalan menerangkan dan menuturkan secara lisan. Penggunaan metode ini banyak dilakukan dalam penyampaian materi yang menyangkut masalah akidah syariah maupun akhlak, dan juga banyak dipakai oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwanya. Metode kedua adalah metode diskusi. Suatu metode mempelajari bahan atau menyampaikan dengan musyawarah. Metode ini dari segi efektif untuk merangsang seorang berpikir dan mengeluarkan saran atau pendapat sendiri. Syariah menyumbangkan ide pokok dalam suatu masalah yang terkandung kemungkinan jawabannya dalam pembinaan agama. Metode diskusi ini banyak dipergunakan dalam bidang syariah dan akhlak, sedangkan masalah keimanan, akidah kurang sesuai apabila metode diskusi ini dipergunakan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Pertanyaan tersebut, metode ini dimaksudkan guna mengenalkan fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan dan untuk menstimulasi perhatian seorang dengan berbagai cara sebagai apresiasi ringan dan evaluasi. Metode tanya jawab juga banyak digunakan dalam pembinaan agama, meliputi akidah syariah dan akhlak. Bahkan ketiga
itu ajaran Islam tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah materi dari kelompok 5. Jikalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.